Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Widarman Lahia, NIR 2020200193, kelas 6 C3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan penentuan penyakit umum dengan sistem pakar metode Certifictor atau CV. Nah, di sini kita buat kode penyakitnya, yaitu P01, P02, P03, P04. Nama penyakitnya dari P01 ini kita buat A, P02 kita buat B, P03 kita buat C, P04 kita buat D. Selanjutnya masuk ke dalam gejala penyakit. Di gejala penyakit ini ada kode gejalanya, kita buat G01, G02, G03, G04, G05, G06. Kita buat nama gejalanya dari G01 ini nyeri kepala, G02 keringat dingin, G03 menggigil, G04 dehidrasi, G05 batuk, G06 nyeri tenggorokan. Nah, dari setiap nama gejala ini kita buat juga nilai pakarnya, yaitu dari nyeri kepala 0,8, keringat dingin 0,6, menggigil 0,5, dehidrasi nilai pakarnya 0,2, batuk nilainya 0,5, nyeri tenggorokan 0,5. Kita lanjut tabel ketiganya, penyakit gejala. Nah, kita buat di sini penyakit gejalanya P01, P02, P03 sampai P04. Gejalanya kita buat G1, G4, G5, G6, kedua G2, G3, G3, G4, P03, G1, G3, P04 gejalanya G2, G4. Selanjutnya masuk kita dalam soal. Nah, di sini kita buat soalnya. Jika seseorang mengalami gejala sebagai berikut, G3 nilainya 0,2, G4 nilainya 0,4, G1 0,5, G5 0,8, G2 0,3. Kemungkinan seseorang pasien mengalami. Nah, oke, selanjutnya kita jawab. G1 kita mulai dari G1 terlebih dahulu, yaitu G1 ini nama gejalanya tadi nyeri kepala, sama dengan P1 dan P3. Kita buat rumusnya, CV dalam kurung H,E3. H,E3 ini dari gejala penyakit. Dari situ, dari tabel 2. Baru selanjutnya dalam kurung H,3 1 sama dengan CV H dalam kurung H 1 kali CV dalam kurung E tutup kurung 1. Oke, kita hitung 0,5 kali 0,8. Nah, pasti kawan-kawan bertanya dari mana 0,5 kali 0,8 ini. Pertama dulu kita lihat dulu dari 0,5 ini
dari G1. Dari sini kita ambil 0,5 ini. Nah, selanjutnya dari mana 0,8? Dari nyeri kepala. Jadi kita buat tadi nilai pakarnya 0,8 dari sini. Dari nyeri kepala, nilai pakarnya 0,8. Baik, kita jumlahkan saja. 0,5 kali 0,8 hasilnya 0,4. Selanjutnya masuk kita dalam G2. Pengerjaannya juga sama kayak G1 ini, rumusnya juga sama. Selanjutnya dalam menjumlahkannya juga sama. 0,3 ini di dalam sini koma ya, sorry maaf. 0,3 kali 0,6. Jadi 0,3 ini dari nilai G ini, G2 ini 0,3. Kita lihat aja biar lebih paham. G2 kita cari gimana. Nah, sini 0,3. Selanjutnya dari mana 0,6? Dari hasil nilai pakar keringat dingin tadi. Lalu kita jumlahkan, inilah hasilnya. Begitu juga G3 sama seperti pekerjaan G1 dan G2. Selanjutnya masuk kita di G4. Kenapa berbeda dengan G3 sama dengan G4 ini? Karena G4 sama dengan dihidrasi sama dengan P1, P2, dan P4. Nah, 0 sama dengan 0,4 kali 0,2 ini 0,2 ini dari hasil nilai pakar dari G4 sama dengan dehidrasi, maka hasilnya ini. Begitu juga G5 ini sama juga pengerjaannya. Baik, selanjutnya kita buat dari P1. Nah, P1 sama dengan 3. Ini 3 ini pasti kalian nggak ngerti dari mana 3-nya di sini. Kita cari dulu dari G1 sampai G5, kalau ada P1 di situ maka dihitung. Nah, di G1 terdapat P1 ini itu 1. Di G2 nggak ada, di G3 nggak ada, di G4 ada ini 1, udah 2, di G5 1 juga. Jumlahnya semuanya 3. Nah, dari situlah nilai 3 ini. Begitu juga P2, sama juga hasil pengerjaannya. Biar saya contohkan lagi. P2 sama dengan 3. 3 ini hasil dari P2. Kita cari dulu di G1 nggak ada P2, lalu masuk kita di G2. Nah, di sini ada P2 1. Di G3 ini ada 1. Di G4 juga ada 1. Semuanya jumlahnya 3. Nah, dari situlah terdapat nilai-nilai 3
322 dari hasil yang saya jelaskan tadi dari atas. Selanjutnya kita masuk di P3. Kenapa kita duluankan P3? Gara-gara dia mudah dikerjakan dan dia juga nilainya paling kecil. Oke, langsung saja. Di P3 ini kita buat rumusnya CV K1 sama dengan CV dalam kurung H, E tutup kurung 1 sama dengan CV H, E 2 kali dalam kurung 1 kurang CV HE tutup kurung 1 tutup kurung. Nah, dari sama dengan 0,4 ini hasil dari G3. Hasil dari P1 ini dari sini hasil dari G1, ada juga P3 di sini, maka hasilnya 0,4. Maka ditulis di sini 0,4 sama dengan 0,1. 0,1 itu hasil dari ini, hasil dari G3 0,1. Baik, selanjutnya kita jumlahkan 0,4 tambah 0,1 kali dalam kurung 1 kurang 0,4. 1 ini dari sini, dari rumus yang kita buat, 0,4 ini dari sini kita kurangkan. Baik, kita jumlahkan aja. Pertama dulu kita jumlahkan dalam kurung sama dengan 0,4 tambah 0,1, hasil dalam kurung ini yaitu 0,6. Baru kita jumlahkan, kita kalikan dulu 0,1 kali 0,6 sama dengan 0,4,4 tambah hasil dari 0,1 kali 0,6 ini yaitu 0,06. Baru kita jumlahkan sama dengan 0,46. Jadi dalam kurung 46%. Selanjutnya masuk kita dalam P4. Pekerjaannya juga sama dari P3 ini, sama juga dalam menjumlahkannya. Baru selanjutnya P1. Nah, P1 ini rumusnya juga sama kayak di sini, itu juga P3 sama dengan 0,4 tambah 0,8 kali dalam kurung 1 kurang 0,4 tutup kurung
Nah, inilah hasilnya. Selanjutnya kita menjumlahkan semua. Ini kayak penjumlahan dari P3 P4, sama juga cara mengerjakannya. Semuanya kalau sudah kita oke. Kalau udah siap, kita semua udah kita jumlahkan hasilnya. Maka untuk supaya tahu seseorang ini mengalami penyakit apa, nah kita cari nilai yang paling besar, maka itu seseorang ini mengalami penyakit apa. Kita cari dulu dari P3 4%, di P4 2,4%. Nah, saya jelaskan dulu dikit di sini kenapa 24% kita kasih di sini. Gara-gara 24 ini masih kecil dari 56, masih kecil di bawah 5. Maka kita buat di sini aja 24%. Selanjutnya di P1 67%. Kenapa 67% kita buat? Karena besar dari 5, 6 ini. Baru P2 32,32%. Nah, jadi untuk supaya tahu kita seorang mengalami penyakit apa, yang paling besar nilainya adalah P1. P1 67%. Jadi P1 T01 adalah nilai yang paling besar, yaitu A. Oke, sekian dari hasil penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang kurang paham, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.